wabarakatuh, sahabat religi. Secara bertahap, jamaah haji Indonesia sudah mulai tiba di kota Makkah. Mereka saat ini dimulai digeser dari kota Madinah menuju Makkah untuk melakukan umrah wajib, yang merupakan salah satu rangkaian dari ibadah haji. Nah, selama di Tanah Suci, PPIH Arab Saudi memastikan bahwa jemaah haji Indonesia nantinya akan mendapatkan layanan catering setiap harinya sebanyak 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Secara keseluruhan nanti di Madinah, jemaah akan mendapatkan makanan maksimal 27 kali, dan di Makkah rencananya sebanyak 84 kali. Dan selain itu, selama di Armusna, nantinya jemaah akan mendapatkan 15 kali makanan dan juga 1 kali snack berat yang diberikan di Musdalifah. Nah, di Mekah sendiri ada 57 dapur yang nantinya beroperasi dan 21 dapurnya akan beroperasi di Madinah. Nah, selama di Mekah ini nanti 57 dapur itu akan dimaksimalkan untuk terus menyuplai makanan bagi jamaah Indonesia. Nah, hari ini Rabu 22 Mei 2024 saya sedang berada di salah satu dapur catering yang menyajikan makanan-makanan nantinya dikonsumsi oleh jemaah yang berada di Mekah. Nah, dapur ini berada di kawasan Zaidi Mekah. Di sini siapapun terlihat mungkin akan diharuskan masuk untuk menggunakan pakaian yang higienis, mulai dari penutup kepala hingga menggunakan pelindung tangan ataupun masker. Nah, mungkin kita bisa lihat nanti di sana saat ini prosesi sedang melakukan packing yang nantinya akan diberikan di hotel-hotel jamaah. Nah, petugas catering sendiri terus berupaya untuk menghadirkan cita rasa Nusantara. Bumbu yang digunakan berasal dari Funduk Bumbu Indonesia ini. Nah, bahan-bahan bumbu itu sendiri melibatkan UMKM tentunya. Setidaknya ada 8 jenis bumbu yang didatangkan dari Indonesia. Salah satunya itu rendang, gulai, nasi kuning, nasi uduk, semur, sambal goreng, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Selain bumbu, PPIH juga menghadirkan juru masaknya itu langsung dari Indonesia. Ya, menu makanannya sendiri diberikan kepada jemaah bervariasi setiap hari dengan menu cita rasa Nusantara. Nah, kalau bisa dilihat di sini, proses pemakingan juga cukup higienis ya. Para petugas menggunakan penutup kepala, masker, hingga penutup tangan. Jadi, insya Allah makanan yang diterima oleh jamaah itu makanan yang cukup higienis dan juga bernutrisi. Nah, nantinya PPIH Saudi memastikan bahwa menu jamaah haji yang telah mempertimbangkan aspek kecukupan gizi ini seperti karbohidrat, protein atau vitamin dan lainnya, itu dibutuhkan jemaah haji di Tanah Suci. Nah, bisa kita lihat nih, saat ini ada chef dari Indonesia yang mungkin kita bisa dengar. Proses memasaknya lumayan lama ya. Berapa lama, Pak? Ya sekitar sebulan lebih ya, 40 hari kira-kira. Oh, maksudnya masaknya. Kalau ini Pak, belajar masaknya dari mana, Pak? Saya masak itu terus terang ya otodidak. Masak otodidak. Karena orang tua saya nggak punya anak cewek. Saya bantu-bantu cewek gitu kan. Masak sayur asem, ya masak lodeh, masak rendang, masak opor gitu kan. Gitu. Bahkan saya sampai nyuci, bantuin orang tua, ibu saya. Bisa sampai menjadi chef di sini, gimana proses seleksinya, Pak? Proses saya dari umroh, ikut catering, ya masak umroh. Tadi maksudnya setelah belajar sendiri di rumah, terus setelah itu kok bisa masak yang menu makanan banyak, itu Bapak belajar dari mana? Ya kan sekarang banyak media, ya saya lihat YouTube kan udah sekarang komplit, tinggal maunya sebenarnya.
tinggal maunya. Nggak harus kita ya sekolah, walaupun dapat sekolah misalnya ya, untuk masak haji harus segede banyaknya. Saya rasa nggak seperti masak untuk 10 orang ataupun untuk 5 orang. Gitu. Punya pengalaman masak di restoran gitu Bang? Arab? Iya. Ikut catering. Oh, ikut Masak catering ya? catering, ya catering umroh. Bapak mukimin di sini mulai sudah berapa lama Pak? Saya di sini untuk tahun ini aja. Oh, Di Jai di ini di Al-Hijaj. Sebelumnya saya di Seraya. maksudnya tinggal di Arab ya? Tinggal di Arab. Berapa lama? Kalau di Arabnya saya udah cukup lama. Berapa tahun? Pokoknya sekitar kurang lebih 10 tahun dah. Selama 10 tahun itu memang memasak ya Pak ya? Pekerjaannya apa Pak? Saya serabutan. Iya, ada yang suruh masak, saya masak, gitu kan. Ada misalkan kerjaan lain, peluang kerjaan lain, saya kerja lain gitu. Gitu. Jadi mulai memasak setahun ini? Berapa tahun? Udah lama. Saya mulai memasak. Ya, sahabat religi, saat ini kita akan menuju tempat penyimpanan bumbu-bumbu yang nantinya itu akan diolah oleh para chef yang ada di sini. Nah, kita tempat penyimpanan sendiri itu ada di lantai atas ya. Nah, sahabat religi, bisa kita lihat di sini salah satu tempat penyimpanan bahan-bahan makanan. Nah, nih, kalau dilihat dari tempatnya ini cukup higienis, bersih. Nah, sebelah sini juga ada. Ya. Nah, nah ini juga tempat penyimpanan bahan-bahan makanan. Ya, sahabat religi, Ini ada versi Indonesia 7 Mei 2024 dan expirednya 7 Mei 2025. Ini bumbu sambal goreng. Itu dari Indonesia ya? Dari Pangan Sari. Dari Indonesia nih, Pangan Sari. Taruh. ya, sahabat religi, memang tahun ini sudah lebih dari 70 ton bumbu yang didatangkan dari Indonesia. Total kebutuhan memang lebih dari 200 ton, jadi secara bertahap bumbu-bumbu asal Indonesia pun diimpor ke Arab Saudi untuk dijadikan bahan-bahan makanan yang dikonsumsi oleh jamaah Indonesia. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk pemenuhan kebutuhan bumbu tersebut, pemerintah melibatkan usaha kecil dan menengah dari Indonesia. Nah, kalau melihat ini di freezernya, nah ini salah satu gudang untuk
Lihat di sana. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daging, penyimpanannya di sini. Ini berada di kawasan Zaidi. Di kawasan Zaidi ya. Di daerah Mekah. Nah, sahabat religi, seperti yang saya bilang tadi bahwa nantinya ini kita lihat dulu. Ini ditunjukkan juga freezer untuk daging-daging. Jadi kita pastikan bahwa bahan makanan yang nanti disajikan kepada jamaah merupakan bahan-bahan yang fresh dan juga segar, sehingga nutrisinya tetap terjaga. Ya, sahabat religi, nanti pendistribusian makanan sendiri sebelum disajikan ke jamaah Indonesia itu akan nantinya ditaruh di food warmer ya, atau di penghangat makanan terlebih dahulu sebelum nantinya diberikan kepada jamaah. Nah, kami juga menghimbau agar para jamaah mentaati waktu konsumsi yang tertera di dalam box ya. Seperti pada makan pagi itu tertera pada maksimal pukul 9.00 dan kemudian makan siang itu sekitar pukul 16.00 dan makan malam itu pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Nah, itu sudah tertera di box-box makanan yang nantinya diberikan kepada jamaah. Nah, kalau kita lihat tadi, bagaimana kita para petugas itu terus berupaya memberikan yang terbaik bagi jemaah, mulai dari bumbu, mulai dari cara pengolahan hingga penyimpanan pun itu cukup higienis dan juga luar biasa ya. Jadi kita harap jamaah juga untuk terus menjaga kesehatan dalam dan mengatur ritme makannya, menjaga makanannya yang lebih bernutrisi dan juga bergizi, sehingga jamaah tetap fit, tetap sehat sampai nantinya menjalankan puncak ibadah haji di 9 Zulhijjah nanti. Nah, di sini memang banyak sekali ruangan-ruangan yang tersedia. Kita tadi sudah melihat freezer, sudah melihat tempat-tempat bumbu. Nah, ini juga tempat pengolahan daging di sini. Ya, ini. Nah, sebelah sini pengolahan daging memang apa? Oh, untuk jadi pengolahan daging dan juga ayam, alat-alatnya itu sudah dipastikan higienis dan juga bersih. Jadi para jamaah tidak perlu khawatir akan kebersihan dan juga kehigienisan makanan tersebut ya. Ya, sahabat religi, berdasarkan laporan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, terhitung memang sejak kemarin itu tercatat ada sekitar 72.481 jemaah sudah tiba di Tanah Suci yang terbagi dalam 184 kelompok terbang. Artinya sudah sudah setengahnya lebih itu jemaah sudah berada di Tanah Suci. Nah, kami menghimbau sahabat religi untuk tetap menjaga kesehatan, atur asupan gizi dan juga konsumsi vitamin dan buah secukupnya. Karena mengingat di sini cuaca begitu terik, bahkan saat ini di luar itu sekitar 41 derajat Celcius, artinya cukup terik dan cukup berbeda sekali dengan cuaca di Indonesia. Oleh karena itu kami menghimbau para jemaah haji untuk menghindari aktivitas-aktivitas di luar ruangan ya. Jadi bahkan kalau kita lihat tadi di jalan-jalan atau di wilayah kota sendiri, penduduk Makkah sendiri pun itu beraktivitas, mayoritas itu beraktivitas di malam hari karena memang cuacanya cukup terik ya. Oleh karena itu jika memang terpaksa melakukan aktivitas keluar hotel, kami berharap jamaah untuk tidak lupa mengkonsumsi banyak-banyak air putih dan juga menggunakan pelindung
baik kepala maupun kaki, karena itu bisa menghindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sahabat Regi, mungkin itu saja yang bisa kami laporkan langsung dari sini. Jangan lupa ikuti terus update pelaksanaan haji 2024 melalui media sosial resmi Kementerian Agama, baik di Instagram maupun di TikTok dan juga YouTube. Sekian informasi hari ini dari Makkah Al-Mukarramah, Hilman Fauzi, Wildan Afandi, Media Center Haji, Kabar Haji untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang